Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kejutan terjadi ya dalam babak 5 ajang Dubai Open 2022. Di luar dugaan, Grandmaster Pragnananda Ramisbabu harus mengakui keunggulan Grandmaster asal Kazakhstan, yaitu Grandmaster Rinat Jumabayev. Di sini Grandmaster Jumabayev yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab Grandmaster Pragnananda dengan pion C5, membawa permainan masuk ke dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan kuda C6. Kuda C3, pion E5, dan gajah C4. Gajah E7, pion D3, pion D6, kuda D2, kuda F6, kuda F1, dan gajah ancam menteri. Pion F3 menutup ancaman gajah hitam terhadap menteri putih. Sekaligus di sini ada tempo ancam gajah hitam itu sendiri, sehingga gajah hitam mundur ke petak E6 dengan mengajak adu gajah. Di sini putih belum menerima, putih memilih langkah kuda E3. Rokade pendek oleh hitam, sama juga rokade pendek oleh putih. Kuda B4, menteri E2. Pion D5, di sini mulai mengajak pertukaran pion ya di petak pusat oleh hitam sembari mengancam gajah putih, sehingga di sini putih menerima pertukaran buah. Pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan kuda pukul kuda di petak D5. Gajah D2, kuda C7. Benteng D1 menempatkan benteng putih di satu lajur yang sama dengan menteri hitam, artinya mengancam menteri hitam secara tidak langsung. Gajah D6, pion A4. Benteng E8, benteng E1. Pion F6, menteri F2. Raja H8, kuda E4. Pion B6, pion B3, dan kuda D5. Pion C3, gajah C7, dan pion D4. Sampai langkah ke-22 dari putih ini, situasi di papan menunjukkan bahwa situasi masih seimbang. Menurut analisa komputer, terlihat bahwa tidak ada kesalahan langkah sama sekali yang dilakukan oleh kedua pemain, sehingga evaluation bar-nya mengatakan bahwa situasinya adalah plus minus 0. Artinya jika tidak ada kesalahan sampai beberapa langkah ke depan atau bahkan sampai akhir permainan, maka pasti permainan ini akan berakhir draw. Tapi tentu saja karena kita sudah tahu pemenangnya adalah Grandmaster Rinat Jumabayev, berarti nanti ada situasi di mana Grandmaster Pragnananda melakukan kesalahan. Pion pukul pion di D4, pion pukul pion di D4, dan juga sama pion pukul pion di D4. Menteri pukul pion di D4, dan gajah ancam menteri. Menteri mundur ke D3, dan kuda C7. Menteri C2, menteri E7, gajah E3, dan benteng D8. Pion A5, pion B5, ancam gajah. Gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, dan menteri C6. Kuda ancam menteri, gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, dan menteri pukul pion yang ada di B5. Pion H6, dan ini adalah
langkah ketidaktepatan pertama yang dilakukan oleh Grandmaster Pragnananda Ramesbabu. Namun menurut Evaluation Bar di sini menyatakan bahwa Grandmaster Rinat Jumabayev masih hanya unggul plus 0,8. Jadi langkah ketidaktepatan ini masih tidak terlalu berpengaruh di dalam situasi di papan, walaupun memang Grandmaster Jumabayev jadi lebih unggul. Benteng pukul benteng di petak D4 dan gajah pukul benteng di petak D4 dengan tempo skak. Raja F1 dan menteri F8. Pion G3, benteng ancam menteri. Menteri ancam gajah dan gajah mundur ke E5. Pion ancam gajah dan benteng ancam menteri. Menteri D5 dan benteng terus ancam menteri. Menteri C4, lalu gajah B2. Kuda C5, di sini tentu saja ada tempo ancaman ya di petak E6. Jika hitam tidak waspada maka menggarpu menteri dan benteng hitam. Benteng maju ke petak D2, ini adalah kesalahan pertama dari Grandmaster Pragnananda Ramesbabu. Sebelumnya kan ketidaktepatan langkah, sekarang adalah kesalahan langkah. Sehingga kali ini memperbesar evaluation bar ya menurut analisa komputer. Di sini kita lihat Grandmaster Rinat Jumabayev unggul plus 2 secara posisi dari Grandmaster Pragnananda Ramesbabu. Sudah cukup besar mengingat permainan ini akan memasuki babak akhir. Benteng E2, ternyata di sini Grandmaster Rinat Jumabayev juga melakukan langkah yang salah. Sehingga kali ini analisa komputer menyebut Grandmaster Rinat Jumabayev unggul plus 0,6 saja secara posisi. Benteng skak dan raja G2. Benteng ancam menteri dan kuda juga ancam menteri. Menteri D6, lalu menteri E4. Menteri ke petak D1, ini merupakan blunder dari Grandmaster Rinat Jumabayev. Dengan langkah ini membuat Grandmaster Rinat Jumabayev mampu menemukan langkah skakmat ya dalam beberapa langkah ke depan. Raja H3 dan menteri pukul B3. Menteri skak dan raja H7. Kuda skak, raja G8 dan kuda G6. Di sini ada open skak dari menteri putih kepada raja hitam. Raja H7 dan setelah pion bergerak ke petak F5 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah karena memang situasi sudah sangat sulit. Di langkah selanjutnya putih pasti akan melakukan langkah menteri ke petak H8 untuk skak emat. Mungkin di sini hitam bisa melakukan langkah menteri ke petak G8. Namun setelah benteng ke petak E8 kita lihat di sini jika menteri hitam berpindah maka akan skak emat. Tapi jika pukul juga akan sama, satu langkah lagi juga akan skak emat. Jadi memang sudah tidak ada langkah lagi bagi raja hitam untuk selamat. Oleh karena itu Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Trigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.